Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai pembanding di materi keterampilan dasar mengajar. Sebelum itu, perkenalkan dahulu, nama saya Selio Landari dan keempat teman saya. Yang pertama itu ada Redo Bramasta, yang kedua Muhammad Yusuf, yang ketiga Luhut Partogi, dan yang keempat yaitu Grensi Febriando. Untuk materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Saya di sini akan menjelaskan materi pokok yang pertama, yaitu di sini ada A, definisi keterampilan dasar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan mengajar adalah melatih. Inti dari mengajar adalah proses menyampaikan transfer, yang artinya memindahkan makna lain dari pengertian mengajar sebagai proses menyampaikan. Selain upaya menyebarkan dan memperkarya pengalaman belajar, siswa ialah menanamkan pengetahuan dan sikap keterampilan. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan untuk keterampilan yang khusus harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur agar dapat melaksanakan kegiatan dan tugas mengajar itu secara efektif, efisien, dan profesional. Kemudian di materi selanjutnya itu ada jenis-jenis keterampilan guru. Beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua itu ada keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga mengadakan variasi. Kemudian keterampilan menjelaskan. Untuk yang kelima ada membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam ada mengelola kelas. Dan yang ketujuh memimpin diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di sini telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis keterampilan guru. Itu ada 8 yang kami simpulkan dan kami kumpulkan. Untuk selanjutnya itu untuk materi yang pertama itu adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang sekaligus merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan instruksional dan pengelolaan kelas. Di sini keterampilan bertanya dibedakan menjadi 2, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Untuk yang pertama, merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan dan penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Itu merupakan keterampilan dasar untuk bertanya yang pertama. Kemudian keterampilan dasar bertanya lanjut atau yang kedua yaitu kelanjutan pertanyaan pertama dasar yang mengorek atau mengungkapkan kemampuan berpikir yang lebih dan komprehensif dan dari pihak yang diberi pertanyaan atau siswa. Itu demikian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. 2. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Tujuan pemberian penguatan. Pemberian penguatan dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa tujuan dan manfaat apabila dapat dilakukan dengan tepat. Tujuan dan manfaat yang dimaksud adalah dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi, dapat mendorong siswa untuk berbuat lebih baik dan produktif, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pada diri siswa itu sendiri, dapat menimbulkan interaksi antara siswa secara aktif, dapat meningkat cara belajar siswa aktif, dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan dalam mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa tujuan dan manfaat apabila dapat dilakukan dengan tepat. Tujuan dan manfaat yang dimaksud antara lain yaitu untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa terhadap aspek belajar mengajar yang relevan, untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru,
untuk memberi kesempatan untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. 4. Keterampilan menjelaskan. Kegiatan menjelaskan dalam proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan oleh guru. Bahkan dapat dikatakan inti dari proses belajar mengajar. Karena apapun metode yang digunakan, materi apapun yang disampaikan, apapun jenis sekolah, dan bagaimanapun tingkat umur siswa, maka kegiatan menjelaskan selalu harus dilaksanakan oleh guru. Hanya saja cara penyampaian dan kualitasnya yang berbeda-beda sesuai dengan situasi yang saat itu. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan suasana yang menjadikan siswa siap mental dan menimbulkan perhatian siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. 6. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 7. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang bertujuan berbagi informasi atau pengalaman. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok kecil dan hanya seorang untuk perorangan. Pada dasarnya, bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya, C. Tujuan dan manfaat dari keterampilan dasar mengajar. Tujuan dari keterampilan dasar mengajar guru yaitu supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktikkan di dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan terampil menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Oke, baiklah. Kesimpulan dari materi kami ini adalah keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh semua guru SD, SMP, SMA, maupun dosen yang ada di perguruan tinggi. Jadi, guru haruslah menguasai semua keterampilan dasar, bukan hanya keterampilan membuka dan menutup pelajaran saja, karena semua keterampilan itu saling berhubungan. Jika seorang guru hanya terampil dalam 1 ataupun 2 keterampilan saja, maka hasil dari kegiatan itu pun tidak akan maksimal. Selain itu, terampil dalam mengajar akan berdampak baik pada semuanya. Bukan hanya siswa saja, tetapi juga akan berdampak baik pada guru itu sendiri. Mungkin itu saja materi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.